Pilar penata laksanaan diabetes mellitus tipe 2. Apa saja sih yang perlu Anda ketahui tentang diabetes mellitus tipe 2? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibat dari kekurangan insulin. Mari kita perhatikan kadar gula darah yang tidak normal. Pertama, gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter. Kedua, gula darah puasa, tidak ada masukan makanan atau kalori dalam 10 jam terakhir, lebih dari 126 mg per desiliter. Ketiga, gula plasma 2 jam, lebih dari 180 mg per desiliter. Tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus: sering kencing atau poliuria, sering haus, cepat lapar, berat badan menurun cepat, kesemutan, gatal daerah kemaluan, bisul hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, dan hipotensi pada pria. Selain itu, ada bahaya DM yang tidak terkontrol. Bisa menyebabkan komplikasi kronis dalam jangka waktu yang lama. Nah, komplikasi yang pertama yaitu penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, neuropati diabetik atau gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Yang ketiga, retinopati diabetik atau gangguan mata dan penglihatan. Yang keempat, neuropati diabetik yaitu gangguan pada ginjal. Selanjutnya, di sini ada 7 faktor resiko diabetes mellitus. Yang pertama, berat badan berlebih. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, faktor keturunan. Yang keempat, riwayat hipertensi lebih dari 140/90 mmHg. Yang kelima, riwayat penyakit kardiovaskuler. Yang keenam, usia lanjut. Dan yang ketujuh, obesitas berat. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa saja pilar penata laksanaan diabetes mellitus? Yang pertama yaitu pengaturan nutrisi. Pada pengaturan nutrisi, kita harus batasi penggunaan karbohidrat seperti nasi, roti, jagung, dan kentang. Kemudian, hindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana atau yang mudah diserap, contohnya seperti gula pasir, susu kental manis, minuman botol ringan, es krim, dan kue-kue manis. Kemudian, pilih sumber protein rendah lemak, contohnya seperti ikan, daging tanpa lemak, telur, dan tahu tempe. Kemudian, pilih lemak sehat atau lemak tak jenuh yang terkandung dalam alpukat, kacang-kacangan, ikan, dan minyak zaitun. Kemudian, kita perhatikan ukuran porsi makan dan gunakan alat ukur makanan. Kita kendalikan porsi makan, jangan terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat dalam satu waktu. Konsumsi makan porsi kecil namun sering, dapat dilakukan dengan konsumsi makan besar 3 kali sehari. Dari jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Kemudian kita konsumsi makanan yang tinggi serat. Contohnya seperti sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang kedua yaitu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa dilakukan dengan olahraga aerobik, bersepeda, jogging, dan berenang. Dilakukannya 3-5 hari dalam seminggu dengan durasi 30-45 menit. Nah, di sini ada pemeriksaan gula darah dianjurkan sebelum latihan fisik. Jika kadar glukosa lebih dari 100 mg per desiliter, harus mengkonsumsi karbohidrat terlebih dahulu. Sedangkan jika kadar glukosa darah lebih dari 250 mg per desiliter, dianjurkan untuk menunda latihan fisik.
Yang ketiga yaitu perawatan kaki yang terdiri dari 11. Yang pertama, tidak boleh berjalan tanpa alas kaki. Yang kedua, periksa kaki apabila terkelupas. Yang ketiga, periksa alas kaki dari benda asing. Yang keempat, menjaga kaki selalu bersih. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, keringkan kaki dan sela-sela jari kaki. Yang ketujuh, gunakan kaos kaki. Yang kedelapan, jika ada mata ikan, pipiskan secara teratur. Yang kesembilan, gunakan alas kaki yang dibuat khusus. Yang kesepuluh, sepatu tidak boleh terlalu sempit. Yang kesebelas, hindari penggunaan botol berisi air panas untuk menghangatkan kaki. Yang keempat, pemantauan kadar gula darah. Tujuan pemeriksaan glukosa darah yaitu untuk mengetahui apakah sasaran pengobatan telah tercapai dan untuk melakukan penyesuaian dosis obat. Nah, di sini ada waktu pelaksanaan dalam pemantauan kadar gula darah. Yang pertama saat puasa, yang kedua sebelum makan, 2 jam setelah makan atau secara acak berkala sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, frekuensi pemeriksaan dilakukan setidaknya 1 bulan sekali. Yang keempat, pemantauan gula darah mandiri dapat dilakukan dengan menggunakan darah kapiler. Yang kelima, panduan konsumsi obat bila diperlukan. Pertama, DM tipe 2 memerlukan penata laksanaan yang komprehensif. Indikator keberhasilan tidak terjadi komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler akibat DM tipe 2. Kedua, pemberian obat hipoglikemik oral atau OHO terdiri dari terapi medikamentosa diperlukan apabila dengan terapi suportif tujuan terapi tidak tercapai. Penata laksanaan medikamentosa untuk DM tipe 2 terdiri dari obat hipoglikemik oral dan terapi insulin. Kombinasi hipoglikemik oral dapat direkomendasikan bila pasien sudah menjalani terapi dengan metformin dan modifikasi gaya hidup minimal 3 bulan, namun target terapi belum tercapai. Ketiga, identifikasi penyakit komorbid. Bila terdapat luka seperti ulkus diabetikum, dapat dilakukan rawat luka dan membersihkan jaringan nekrotik atau debridement agar tidak terjadi infeksi berkelanjutan. Keempat, pedoman persiapan rujukan DM tipe 2. Rujukan mendesak atau pada hari yang sama dari Fakultas Kesehatan Primer atau Puskesmas harus dilakukan jika ditemukan salah satu dari berikut ini. Pertama, keton urin lebih dari 2 positif. Kedua, dalam terapi oral antidiabetes tunggal atau kombinasi dalam 3 bulan kadar gula darah tidak terkontrol. Ketiga, hipoglikemia berat yang tidak teratasi dan tidak membaik dengan tata laksana medis. Keempat, kecurigaan klinis diabetes mellitus tipe 1 pada pasien yang baru didiagnosis. Kelima, gejala atau tanda komplikasi seperti penyakit jantung koroner, stroke, penurunan penglihatan, krisis hipertensi, dan anuria. Keenam, ulkus diabetikum yang terinfeksi dengan atau tanpa gejala infeksi sistemik, gangren, critical limb ischemia.